Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, coba Bapak Ibu sekalian yang membawa mushaf Al-Quran maupun Al-Quran digital, silahkan dibuka Quran surah Fatir ayat yang ke-37, atau Quran surah Fatir itu adalah surat urut-urutan tartibul mushaf, urutan yang ke-35 ayat yang ke-37. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka orang-orang yang ada di dalam neraka itu berteriak irtifa'us saut, dengan suara yang keras, suara yang kencang. Mereka berteriak-teriak dari dalam neraka, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Jadi mereka yang sudah di dalam neraka, mereka berteriak meminta kepada Tuhan, kepada Allah, agar mereka itu dikeluarkan dari neraka. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal sholiha, niscaya kami akan berbuat kebaikan. Ya, ini omongan mereka loh Pak. Ya, tokno aku tak tumindak sing becik, ya, kasarannya seperti itu. Ghairal ladzi kunna na'malu, kami akan berbuat kebaikan yang berlainan dengan apa yang kami perbuat dahulu. Aku arep ngapusi meneh, aku tidak akan ini dan itu kembali, aku akan berbuat baik. Lantas dikatakan kepada mereka di lanjutan ayat tersebut, awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memanjangkan usiamu, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fadhuku famalidz zalimina min nasir, rasakanlah azab neraka ini dan tidak ada penolong bagi mereka yang berbuat zalim. Bapak dan Ibu sekalian, coba kita cek di beberapa literasi tafsir. Ini qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, wal muhaqqiqun, dan juga para pentahqiq, peneliti ayat-ayat Al-Quran, maknahu, maksud daripada ayat ini, awalam nu'amirkum, yang artinya adalah bukankah kami telah memanjangkan umurmu sittina sanatan, yaitu 60 tahun. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu sampai 60 tahun? Ya. Jadi usia 60 tahun itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu adalah usia di mana seseorang itu sudah mencapai kematangan spiritual. Di mana usia 60 tahun itu ketertarikan pada dunia mulai menipis. Coba tanya aja yang sudah 60 tahun ke atas itu soal perkara dunia, mereka lebih kurang akan lebih rileks dibandingkan yang muda-muda, mungkin seperti saya atau yang mas-mas yang muda-muda. Ini masih punya ambisi, masih punya mungkin juga keinginan, cita-cita ingin jadi lurah, ingin bojo papat mungkin ya Mas ya. Ya itu. Loh, kok bantermen. Nah. Tetapi kalau yang sudah 60 tahun itu ketertarikan atau tabir-tabir pesona dunia itu sudah mulai luntur, mulai menipis. Pandangan batinnya mulai tajam. Biasanya memang masjid-masjid itu dipenuhi oleh mereka yang usianya sudah batas 60 tahun. Saya cek ya. Nah ini
blok sini aja sudah 60 tahun, sini juga 60 tahun. Terus yang gitu Pak, rata-rata memang betul. Jadi 60 tahun itu diisyaratkan oleh Ibnu Abbas, ditakwil atau didefinisikan oleh Ibnu Abbas, awalam nu'amirkum itu maknanya adalah sitina sanah, 60 tahun. Usia di mana seorang hamba mencapai titik kematangan spiritual. Ada kepekaan akhirat yang lebih dalam. Kemudian pandangan batin yang lebih tajam melihat dunia ini. Enggak seperti anak muda gitu. Tetapi unik ini apa ya? Kalau membaca Riyadhus Shalihin, keunikannya adalah Imam Nawawi mengutip pendapatnya Ibnu Abbas dan Al-Muhaqqiqun, tapi Imam Nawawi juga mengutip pendapatnya Al-Hasan, Al-Kalbi dan Masruq. Al-Hasan, Al-Kalbi dan Masruq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan awalam nu'amirkum itu adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu adalah titik balik di mana seseorang itu harus memperjelas maksud daripada tujuan hidupnya. Nih, usia 40 tahun. Oke, berarti ada perbedaan angka. Kalau Ibnu Abbas berpendapat 60 tahun kematangan spiritual, di mana seseorang sudah mencapai tadi disebutkan kepekaan akhirat 60 tahun, tetapi justru Al-Kalbi, Masruq dan juga Al-Hasan berpendapat kematangan spiritual itu di usia 40 tahun. Lah, Pak Thorik, yang benar yang mana? Coba tanya kepada mereka yang hafid Al-Quran. Al-Quran itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya memang ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Allah menurunkan Al-Quran memang modelnya seperti itu kehendak Allah. Hadhihi masyiatullah, ini kehendak Allah, iradahnya Allah. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagiannya ada yang muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, ayat yang soreh maksudnya, ya, dan itu merupakan umul kitab, wa ukhoru mutasyabihat, gitu. Nah, ketika kita membaca kitab-kitab tafsir, maka ada ragam pendapat, wajar. Berarti ada yang berpendapat 60 tahun wajar, ada yang berpendapat 40 tahun wajar. Nah, terus kita milih yang mana, Pak Thorik? Alangkah arif dan bijaknya kita ketika kita itu memilih yang sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita sudah usia 60 tahun, udah ikuti aja Ibnu Abbas dan Muhaqqiqun. Tapi ketika kita usianya mencapai 40 tahun, ikuti saja siapa? Al-Hasan, Al-Kalbi dan Masruq. Dah itu aja. Nggak usah repot-repot gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oke, sekarang tidak ada masalah 40 tahun kek 60 tahun kek, enggak ada masalah. Tapi yang harus kita pahami adalah semakin kita tua, gitu, 40 ke atas atau 60 ke atas, ya, usia kita yang semakin menua, isyarat bahwa kita akan segera kembali. Agar guru cepat tua, semakin tua, isyarat kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Syuaib dan beberapa yang antum sudah ketahui, kalau kematian itu tandanya pertama adalah yazlafu musri'an. Seseorang itu akan mudah capek, mudah lelah. Ini tanda-tanda wong meh mati, Pak. Terus yang kedua, kasratul marad, semakin banyak penyakit. Biyen sehat walafiat, saiki enek asam urat, barku enek apa meleh, Pak?
Ais ngoten niku, bar niku ono apa meneh, semakin banyak penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Baru kemudian yang ketiga adalah tumbuhnya asyaib, yaitu tumbuhnya uban. Nah kalau tiga ini ada di diri antum, nah itu berarti ya betul bahwa sudah tinggi waktunya kita akan segera kembali. Oke. Maka kalau sudah usia 40 tahun atau 60 tahun, nih pelajarannya Pak, jangan lagi berlarut-larut mengejar dunia, titik. Jadi nak usia swidak itu sudah tidak usah lagi terjebak atau berlarut-larut atau terjerambah nuruti kebiarin dunia pun. Karena usia kematangan yang disebut usia kematangan tadi, ya, waktu yang tersisa sudah tidak banyak Pak. Awalam nu'amirkum. Maka nanti di hadisnya ini yang di bawah ini nanti akan diterangkan, Allah tidak memberi alasan bagi mereka yang sudah 60 tahun. Oh dikei urip dawane sakmono kok ora salati piye. Ya, dikei urip dawane sakmono kok orang ngamal kebecikane piye? Kurang amane gitu loh Pak. Sampai nanti dikatakan seperti itu. Hadisnya nanti di bawah nanti saya bacakan bahwa tidak ada lagi alasan bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun untuk tidak taat kepada Allah. Masyarul muslimin sekalian, nah umur ini nanti itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur yang Bapak Ibu miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ingat ya Pak ya, tidak punya beras kita bisa minta, tidak punya uang bisa pinjam. Tapi kalau kita kehilangan umur, tidak ada orang pinjam umur, tidak ada orang minta umur, tidak ada. Jadi kalau sudah kehilangan umur tua, harganya mahal sekali. Wong saya loh Pak, melihat anak-anak SMA, ketika mereka berjalan di depan saya di benak saya sini Pak, saya berpikir dan membayangkan, takhoyali, ya, saya berangan-angan, saya mengkhayal, kalau aku muda lagi gimana ya? Saya pengen muda lagi Pak, tapi kan mustahil dong. Hadza amrun mustahilun, ini adalah perkara yang mustahil. Tidak akan mungkin kita bisa kemudian kembali muda Pak. Al waktu la ya'ud ya akhi. Waktu tidak akan pernah kembali. Mereka yang 60 tahun tidak akan mungkin kembali menjadi 40 tahun. Mereka yang 40 tahun tidak akan mungkin kembali menjadi 20 tahun. Tidak akan mungkin. Waktu itu berjalan seperti angin, berjalan ke depan, bukan ke belakang. Jadi ketika kita sudah usia 60 tahun, sudah usia 40 tahun, ada kematangan spiritualitas. Kita makin sadar bahwa usia ini adalah amanah. Usia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba, dua kaki seorang hamba tidak akan mungkin pernah bisa bergerak di hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya. Jadi kaki saya la tazulu qadama. Jadi itu sebenarnya qadamani Pak. Tapi qadama abdin yaumal qiyamah. Dua kaki kita ini tidak akan mungkin bisa melangkah ke depan maupun ke belakang, ke samping kanan maupun ke samping kiri hatta yus'ala an arba, sampai kita itu ditanya tentang 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Salah satunya kita ditanya wa an umrihi bima afnah. Kita ditanya soal usia kita, soal umur kita. Kamu dikasih usia 60 tahun, kamu gunakan untuk apa 60 tahunmu itu? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat Pak.
ikramu dzi syaibatil muslim. Kenapa sampai mereka orang muslim yang beruban dimuliakan dalam Islam? Saya punya pengalaman menarik dan unik ketika saya naik trimku atau naik kereta bawah tanah saat di Kairo. Ketika kursinya sudah penuh, kursi penuh Pak. Kemudian ada orang tua yang datang, kursinya sudah penuh, sudah diduduki banyak orang. Ada orang datang, kemudian orang itu terlihat tua dan beruban, berjibun. Mereka yang menawarkan kursi untuk orang tua tadi Pak. Jadi orang yang beruban itu Pak, itu mulia. Orang yang beruban punya mahkota keimanan, nurul mukmin, cahayanya orang mukmin. Justru dengan uban ini menjadi kontrol keagamaan, kontrol spiritual. Mosok ubanen mau gendaan, ubanen masih mau molimo, ubanen masih ini dan itu, apa enggak malu? Kan gitu. Jadi kompas spiritual, barometer spiritual, bahkan pengontrol spiritual kita adalah uban ini. Maka jangan dicabut Pak uban itu. Bila nak dicat angsal mboten Pak Torik. Ya menawa main jagong caten ora apa-apa. Nek nak rasa jagong pun mboten sah dicat. Ya. Maksud saya di semir non black, non hitam enggak apa-apa. Silakan. Kalau memang Bapak sesekali pengen gaya apa ya apa-apa. Pas jagong toh kan jagong saja. Nanti kan setelah itu kan putih kembali Pak. Tapi biarkan alami saja Pak. Kalau kenapa Mas? Justru kenapa antum malu? Rasul sendiri memberi ketegasan loh. Ikramu dzi syaibatil muslim, memuliakan orang muslim yang beruban. Kenapa malah kita malu justru beruban? Ya. Tapi kalau muda beruban mungkin malu ya Mas ya. Nah, ya. Mungkin ada perubahan genetik atau keturunan atau salah apa itu biasanya sampo atau apa terus kemudian berubah. Nah, itu juga tanda-tanda Pak, karena makna hadisnya secara teks seperti itu. Ikramu dzi syaibatil muslim. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ini dalam hadis qudsi Allah berfirman, abghadu syababal asi. Aku benci kepada anak muda yang gemar maksiat. Wa ghadabi li syaikhil asi asad. Tapi kemarahanku kepada orang tua yang gemar bermaksiat lebih besar lagi. Aku marah kepada anak muda yang doyan maksiat, tapi aku lebih marah kepada orang tua yang doyan maksiat. Ijek tua, wis tua, ayo jek doyan maksiat Pak. Rono rene bermaksiat, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang muda kalah, yang muda kalah Pak, tidak tanggung-tanggung ini. Yang tua masih kesana dan kemari, gendongi perawan, kemudian apa itu minum ini minum itu, dia juga judi, dia juga berani ini dan itu. Tua gemar bermaksiat, Allah lebih marah. Allah nggak suka, Allah marah kepada anak muda yang gemar maksiat, tapi Allah lebih marah kepada orang tua yang gemar maksiat. Nggak malu. Kan tadi usia kematangan spiritual 60 tahun, harusnya dia makin dekat kepada tuannya. Fisiknya lemah, spiritualnya naik. Dalam ilmu tasawuf begitu Pak. Fisiknya turun, kekuatan fisiknya turun, tapi kekuatan batinnya, kekuatan rohnya justru naik Pak. Saat Ramadan tiba, di masjid-masjid digelar tadarus luar biasa. Cek di dalam tadarus itu, siapa yang bertahan paling lama Pak? 60 tahun, 20 tahun, 60 tahun. Yang 60 tahun ke atas itu lah, ya Allah, seperti makan mie ayam atau makan bakso, telap-telap tanduk Pak. Yang tua-tua tanduk. Ngaji sudah 1 lembar, 2 lembar, 1 rukuk, 2 rukuk, 1 rubuk, 2 rubuk, nambah lagi. Justru yang khatam berkali-kali, yang sepuh-sepuh, yang muda-muda sekelebet buka HP,
Bar kuwi entane gelelang-geleng ngalor ngidul gitu. Cari kesibukan yang muda-muda seperti itu. Sementara yang tua-tua, Pak, ini ketajaman luar biasa, kemampuan dan kemauan spiritualitasnya naik, fisiknya lemah. Oke, iya benar. Yaslafu musri'an, dia mudah lemah, mudah lelah, sudah tidak lagi kuat, tapi justru spiritualitasnya meningkat. Ya. Kenapa yang tua-tua itu ngedol sawah del? Untuk apa, Pak? Bangun masjid. Ngedol apa lagi? Ngedol tanah del untuk haji. Ngedol apa del untuk walah. Luar biasa. Kenapa seperti itu, Pak? Pengorbanannya sudah tidak tanggung-tanggung karena kematangannya ini loh. Yang muda, wah, mikir-mikir dia mau jual-jual, Pak. Karena dia mengira hidupnya masih panjang, ketertarikan pada dunia masih tinggi. Ini yang disebut kematangan spiritualitas oleh Ibnu Abbas dan muhakikun, maupun oleh Imam Al-Kalbi, Al-Hasan dan Masruq tadi yang 40 tahun. Oleh sebab itu, kalau antum usianya 40 tahun atau 60 tahun, sudah tinggi waktunya kita untuk melakukan lompatan, transformasi, perubahan. Kalau udah 40 berubahlah, akhi. Ya, maka babnya itu disebut al-hatsu 'alal 'amal fi awakhiril umri. Dorongan, anjuran untuk memperbanyak amal baik di akhir-akhir usia. Allahumma ja'al khaira ayyamina khawatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir-akhir hari kami itu sebagai yang baik-baik. Ya Allah, jadikanlah penutup hidup kami itu sebagai kebaikan. Kan gitu. Ya. Au fima makna. Ketika usia 60 tahun kita meminta husnul khotimah di situ. Bolehlah masa lalunya bergelinang dengan kemaksiatan, banyak dosa, kesalahannya tidak terhitung, tapi di akhir-akhir usianya dia menjadi hamba Allah, menjadi hambanya yang bertaubat dan takut kepada Allah. Boleh mantan preman, boleh. Ya, pemaksiat boleh, mantan maksiat boleh. Tapi di akhir usianya dia menjadi hamba Allah yang muta, yang taat, hamba Allah yang takut terhadap ancaman-ancamannya. Ma'asyiral muslimin sekalian, waja'akumun nadhir di dalam ayat ini tadi, ya, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Kalimat an-nadhir oleh Ibnu Abbas dan jumhurul ulama ditafsiri sebagai Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi pemberi peringatan itu adalah Nabi kita Muhammad, pembawa risalah tauhid yang memperingatkan manusia, mengingatkan manusia agar manusia mengikuti jalan Islam, jalan keselamatan, jalan keamanan. Tetapi unik ya Pak ya, ini unik loh ya. Oleh Ikrimah dan Ibnu Uyainah, ini oleh Ikrimah dan Ibnu Uyainah, kalimat an-nadhir itu dimaknai sebagai asyaibu, uban. Berarti uban ini, ya, uban yang saya juga sudah punya uban, Pak. Mungkin tidak kelihatan saja. Kalau istri saya nyisiri itu sudah ada ubannya. Bahkan sambil gojek itu tak cabut ya, serasa saya bilang. Ya, tapi pernah dicabut dan ditunjukkan ke saya uban itu, Pak. Terus hati kula ya, wah wis ra nom neh. Hati kecil saya sudah bilang seperti itu, Pak. Oke, kembali lagi. Asyid itu makna dari kata an-nadhir, pemberi peringatan itu uban. Jadi uban itu adalah utusan Allah yang diam. Uban itu setiap hari menasihati kita tanpa berkata-kata. Uban itu setiap hari memperingatkan kita tanpa ia harus bersuara. Dia tiap hari nasihati kita loh, Pak. Kalau Pak Torik, Pak Parjo
menasihati dengan berkata-kata, dengan bersuara. Tapi uban kita menasihati tanpa berkata-kata. Ia memperingatkan kita tanpa bersuara, tanpa berteriak-teriak. Kalau mau balik berteriak-teriak. Ya. Tapi uban kita ini, dia menasihati dalam diam. Utusan Allah yang diam di atas kepala kita ini, agar kita mau berpikir. Maka ayatnya ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, kan itu. Bagi mereka yang ingin mengingat, menggunakan akalnya untuk berpikir. 60 tahun guys, dowo loh Pak. Kenapa sampai usia 60 tahun kamu tidak mau beramal? Kalau dalam kajian tasawuf Pak, uban ini, putihnya rambut kita ini isyarat hati kita juga harus putih sebagaimana warna rambut kita yang putih. Hati yang putih itu maksudnya apa? Hati yang bersih, betul. Hati yang bersih dari noda-noda dunia. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dengki, iri, sudah tidak ada lagi ujub, sudah tidak ada lagi kebakhilan, sudah tidak ada lagi ketamakan di dalam hati ini Pak. Kenapa ada saudara sesama orang muslim tega mengumbar aib saudaranya yang lain? Antum tahu sebabnya apa di mana itu? Karena hatinya kotor. Mereka yang hatinya kotor, tega mereka menguliti, membuka aib saudaranya, memata-matai saudaranya. Pak, kita ini hidup di zaman yang maaf loh ya, ruang-ruang publik dan ruang-ruang pribadi itu sudah tipis loh pagarnya Pak. Orang sudah memat loh. Coba cek aja di kampung-kampung itu. Aku diutang nang ngendi ngerti wong desa. Sampai ngerti kulitnya loh Pak. Aku ora tahu cerita umpamanya loh ya. Ya ini hanya umpama loh ya. Kita tidak pernah cerita tapi orang kok tahu. Kita tidak pernah berkata-kata, orang kok tahu. Dari mana coba? Sekarang mudah sekali kita memata-matai saudara kita dari status kita ya. Bahkan saudara-saudara kita itu berani Pak ngomong sesuatu yang bukan urusan mereka. Bahkan mereka tidak tahu urusan itu, ngomong tentang itu, mencampur tangani urusan saudaranya, menguliti, bahkan membuka aib saudaranya. Ingat, Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan berarti kita mendiamkan kebatilan, enggak. Salah Pak kalau Bapak mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tega-teganya menghilangkan, menginjak-injak harga diri orang lain. Tidak ada itu istilah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menginjak-injak harga diri orang lain. Lah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan bil mau'idatil hasanah ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalilnya ini Pak. Dengan cara yang terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan. Al ahsan ya akhi. Al ahsan berarti kalau di situ ada jalan yang baik dan yang terbaik, dipilih yang terbaik. Islam, Allahu Akbar, indah sekali. Jadi tidak boleh Pak. Ketika kita sudah usia 60 tahun, udahlah, jangan lagi ada kedengkian di antara kita, permusuhan di antara kita. Ya, apalagi kita masih tomak. Usia 60 tahun, tomak, wajar enggak? Pak, tadi loh, ini 60 tahun loh Pak. Kalau saya Pak Arif, mungkin rada-rada tomak. Tomak itu bahasa kita apa Ustaz? Tomak ya melek ya, melek. Gampang melek duwe tangga. Bojone luwih ayu, melek ya. Atau mungkin kendaraannya luwih apik, melek. Meleki pengin Pak. Ya, tomak. Ya. Tapi ketika usia 60 tahun apa kita masih tomak Pak? Apa kita masih kemudian penakut?
Usia 60 tahun takut enggak? Usia muda jalan di pinggir kuburan rada wedi biasa, Pak. Usia muda ya. Tapi usia 60 tahun melakukan yang kuburan, awang aku cedak awang dilengkas ya tak nggoni ngopo kenapa harus takut kan gitu kan? Logikanya kan gitu, Pak. Usia 60 tahun, Pak, sudah kepasrahannya tinggi sekali. Ya, operasi-operasi di rumah sakit nih kan usianya sudah 60 tahun, Pak. Itu cong-cong, Pak. Nom-nom mau operasi, wah deg-degan, Pak. Mudah-mudah aja, wah piye ya. Ayo 60 tahun lah, wis ngrasake urip kok. Sing 30 tahun kan belum merasakan hidup terlalu lama, jadi mikirnya ya cek pengen urip gitu loh. Nah, 20 tahun munggah wis bonus ya aku kayak umur dawa. Gitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi umur itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an umrihi. Umur itu kumpulan dari waktu-waktu, Pak. Kumpulan dari hari-hari. Ayyamun mujtama'u huwal hayah, huwal umr. Umur itu adalah kumpulan dari hari-hari. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik, yang paling beruntung adalah manusia yang umurnya panjang tapi amalnya juga baik. Itu wahyu untung tenan nih. Tapi mereka yang celaka adalah umure dawa, maksiate yo dawa akeh. Wah, kuwi. Coba nanti dicek kalau di sini ada kitab Riyadhus Shalihin, buka bab doa, bab doa. Nanti kan ada apa itu, Pak? Doa-doa yang diajarkan Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam bab doa. Dicari aja, Pak. Nanti salah satu doa yang diajarkan Nabi itu adalah Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku sebagai penghenti kemaksiatanku. Artinya apa? Tune-in atau selaras dengan hadis ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah mereka yang usianya panjang, umurnya panjang, tapi amalnya juga baik. Wa hasuna amaluhu berarti amalnya baik. Wa an ilmihi ma fa'ala bih. Wah, ini repot ini, Pak. Saya termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap ilmu, dan terhadap ilmunya, ilmu ditanya. Ya, dengan ilmu itu kamu beramal bagaimana? Kabura maqtan indallah. Allah sangat benci kepada mereka yang berkata tapi tidak melakukan. Ini kotor ini. Maka ada, kalau Syekh Usamah Sayyid Azhar itu tipe ulama itu ada 3, Pak. Pertama, ulama itu adalah orang yang alim, tahu tentang syariat, hukum syariat. Dia hidup dengan ilmunya, jamaah hidup dengan ilmunya. Ini orang alim yang beruntung ini, Pak. Ya. Orang alim yang rugi itu adalah orang alim yang dia hidup dengan ilmunya, tapi jamaah tidak hidup dengan ilmunya. Tapi ada orang alim yang celaka. Orang alim yang celaka itu adalah orang alim yang jamaahnya hidup dengan ilmunya, sementara dirinya sendiri tidak hidup dengan ilmunya. Celaka, Pak. Ada yang celaka lagi. Itu kalau di asar diterangkan, irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 golongan dari manusia. Kematen ono wong telu iki, Pak. Sayangilah 3 orang ini. Pertama, aliman au faqihan, aliman au faqihan yal'abu bihi juhal. Ahli fikih, orang alim yang dipermainkan oleh orang bodoh, Pak.
Wong ngerti agama ning dienggo dolanan wong bodho-bodho. Wong bodhone ndelalah ya sugih, punya kewenangan, punya kekuasaan. Akhirnya orang-orang kaya yang bodoh agama loh ya. Dia jahil pada agama, tapi punya banyak uang. Bilang sama ustadznya atau ahli fikihnya, tolong Pak Ustadz, ini proyek saya ini biar halal gimana? Carikan dalil. Dan proyek ini halal gitu. Kalau enggak ya iyalah bicaranya lah. Maka sibulah si ahli fikih, sang ulama menurunkan kitabnya, menurunkan dalil-dalilnya untuk melegitimasi sesuatu yang batil. Yang batil jadi hak, Pak. Atau paling tidak yang batil menjadi samar-samar. Ya samar-samar itu subhat. Diundanglah para profesor-profesor agama itu, ulama-ulama, orang-orang alim. Itu kasihan, Pak, orang alim yang seperti itu kasihan. Maka saya heran ketika ada, ini kan zaman tangkap layar, Pak. Ada seorang kiai kampung, bahkan kiai besar, maaf loh ya, ini kiai besar, Pak. Kiai besar, saya tidak sebut orangnya, dia ahli tafsir gitu. Kemudian ada juga dari Jawa Timur itu kiai besar, tahu agama, tahu fikih, ngaji, kemudian dikasih amplop atau dikasih uang transport, kemudian waktu menerima itu ditangkap layar oleh masyarakat, oleh publik. Tapi yang di-upload bukan ceramah agamanya, tapi yang di-upload adalah saat dia menerima amplop tadi, Pak. Geger se-Indonesia ini, Pak. Akhirnya muncullah istilah kiai amplop. Muncullah mubalek uang, mubalek fulus, mubalek tapi senengannya duit. Muncul itu stigma negatif disandarkan pada kiai, disandarkan pada tokoh agama. Maaf ya Pak ya, ketika Bapak ngundang biduan, penyanyi dangdut, nyawer seyuto rong yuto ora masalah. Bapak membayar konser dangdut itu sampai jutaan tidak masalah. Orang-orang yang top up judol itu, Pak, maaf ya, itu sekali top up, Pak Arif, antum juga lebih paham mestinya. Orang-orang sekarang itu kalau top up judi online tuh, Pak, Indomaret bawa 10 lembar 1 juta top up. Oh baru gue menang meneh, sesuk penasaran top up meneh. Pak, gue maksiat lho, sakmono diragati, Pak. Tapi kepada mungkin guru kita, kepada yang mengajar TPA, mungkin sebatas 100-200 jadi masalah. Kita ini saat ini maaf ya, soal ilmu ini memang berat, Pak. Ilmu itu memang berat. Maka dengan ilmu itu ditanya, kau gunakan untuk apa ilmu? Jadi orang yang perlu dikasihani siapa tadi, Pak? Orang alim tapi dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan itu, Pak. Kalau ada orang pinter agomo tambah nelongso itu, ketika ada salah satu alumni bergelar LC itu, saya agak kasihan, Pak, dalam artian beliau pakai pit kebo itu jualan, memang itu mulia, saya tidak apa-apa ya, tapi kenapa waktu beliau harusnya lebih afdol, lebih ahsan kalau digunakan untuk, apakah beliau masuk ke wilayah wali yang beliau tidak ingin terkenal, tidak ingin syuhroh, dan beliau ingin yarka wara syuhroh ya tawadu fid dunya tarakat dunia. Tapi eman-eman, Pak, ilmu yang beliau miliki itu akhirnya, karena 24 jam beliau cuman nyundui pentol itu akhirnya, daripada mengajar kitab atau mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ini aliman yal'abu bijual, termasuk teman-teman kita di MUI, Pak. Jangan dihina, Pak. Mereka itu jangan dengan laknat atau dengan maki-maki. Wong kaya rekoso, Pak. Wong pinter, ngerti agama, tapi goro-goro apa, Pak? Ditekan oleh orang yang punya uang, tapi orangnya bodoh loh ya. Ayo, Pak. Saya sopo mubalek ya, Pak. Kayak umsak kayak, harus antum doakan. Mintakan maaf untuk mereka, mintakan maaf untuk kami. Kemudian yang kedua yang perlu dikasihani adalah
Ghaniyan qad iftaqara. Orang kaya yang jatuh miskin. Bi kudu digemateni lho, Pak. Wong sugih terus jadi kere. Ah kuwi kudu digemateni. Nek mboten jenengan gemateni, wah iso stres, Pak, ngedan tenan. Saestu, Pak. Wong biasane tuku apa-apa iso, ya nang endi-endi numpak mobil mandanu saiki mlaku tuku es teh ra kuat. Wah, mesake, Pak. Betul itu. Yang ketiga yang perlu dikasihani adalah azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina, pejabat tinggi pensiun. Dulu waktu masih jadi pejabat kemana-mana dikawal, kemana-mana disambut dan disapa orang. Setelah pensiun orang nek ngawal. Setelah pensiun tidak ada yang menyambut dan menyapa dia jalan di tokne wae. Lah wis ra dadi pejabat. Yo kudu dimesake lho, Pak. Maka yang pensiun-pensiun ini itu dimesake nggih. Karena udah tidak punya jabatan gitu. Nggih. Wa an malihi, lah ini, dan hartanya. Ditanya, harta itu akan ditanya, tapi pertanyaannya dua, Pak. Ini unik ya. Harta itu nanti pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kamu peroleh, terus kemana harta itu kamu belanjakan, ditanya. Terus yang keempat, wa an jismihi fima abla, tubuh ini, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian pernah dengar Nabi Syuaib, Ayub dan lain-lain ya. Nabi Ayub aja, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ketika kaya jatuh miskin, yang beliau katakan adalah alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Beliau tidak marah. Terus ada satu sufi yang terkenal itu, saya lupa namanya, tapi ceritanya sangat terkenal sekali. Dia itu kulitnya membusuk, gatelan, kusta, matanya buta, terus kemudian fisiknya lemah, tidak punya istri, istrinya maksudnya pergi meninggalkan dia, hartanya tidak ada, tapi dia masih berpikir gini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang-orang kalah oke, alhamdulillah gopo, bojo ra duwe, harta ra duwe, sakit-sakitan, wonge lemes, terus kemudian lemah, kulitnya membusuk, gatelan, gitu. Penglihatannya tidak bisa digunakan. Terus alhamdulillah untuk apa? Ditanya. Dia bilangnya apa? Jawabnya apa? Dia mengatakan, alhamdulillah aku diberi oleh Allah tubuh yang mampu bersabar, bertahan terhadap musibah ini. Alhamdulillahilladzi a'tani jasadan sabirina 'alal bala. Aku alhamdulillah dikai awak sing iso sabar ngadepi musibah, ngadepi cobaan. Coba kalau kita, aduh, apa yang kuat? Ini wali, Pak, betul kekasih Allah. Dalam kondisi seperti itu, Pak, seolah-olah nggak ada secuil pun nikmat gitu. Orang bilang kamu alhamdulillah atas apa? Kamu nggak punya nikmat apa-apa, duit duit, miskin, fisikmu kayak gini, kamu nggak punya penglihatan, ditinggal istri dan keluarga, dia masih bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi tubuh ini termasuk apa, Pak? Masyarakat muslimin. Nah, di sini dikatakan oleh Masruq dan Hasan dan Kalbi tadi, kalau usia 60 atau 40 tahun, tafarragha lil ibadah. Ini adatnya orang Madinah zaman dulu ya. Kalau orang Madinah zaman dulu masuk usia 40 atau 60 tahun, maka mereka akan melakukan transformasi dalam hidupnya. Mereka akan melakukan perubahan dalam hidupnya. Mereka akan lonjakannya itu drastis, Pak. Biasanya tidak menahan pandangan, menahan pandangan. Biasanya ini dan itu, Pak. Ada perubahan. Ini bisa aja, Pak. Ya Allah, kok gak ada yang mengingatkan ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Pak, saya langsung karena saya habis isyakat itu di Istiqlal ya, harus ke sana karena sudah terjadwal. Kalau ini kan malah justru apa ya?
Oh, jadi doa untuk kesembuhan saudara Hamdani. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk saudara kita Bapak Hamdani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, mengangkat segala macam penyakit yang ada pada diri beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma antas syafi. Allahumma antas syafi. Ishfi shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhulu khalidin. Salamun untuk saudara kita Bapak Hamdani. Salamun untuk saudara kita Bapak Hamdani. Salamun untuk saudara kita Bapak Hamdani. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.